Baik. Yang pertama Tufanul Aqsa. Tufanul Aqsa ini adalah sebuah nama operasi yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober untuk menunjukkan pada dunia bahwa mereka tuh masih ada. Jadi gini ceritanya ya. Dari Hamas sendiri sudah ngasih tahu sih bahwasanya mereka melakukan itu bukan untuk mengambil alih Israel karena mereka tahu mereka gak akan mampu. Mereka nggak punya kekuatan untuk itu, mereka nggak punya orang-orang untuk itu dan nggak cukup kuat untuk itu. Jelas sampai di sini ya. Tapi kenapa? Walaupun mereka punya kemungkinan kayak gitu, tapi masih dilakukan Tufanul Aqsa. Jadi gini ceritanya, teman-teman sekalian, dari tahun kapan tahu 80-an, 70-an itu sudah berlangsung yang namanya normalisasi. Jelas normalisasi. Oke, kalau kata-kata normalisasi berarti ada sesuatu yang nggak normal mau dibuat normal. Paham sampai di sini? Nah, normalisasi Israel dan hubungannya dengan negeri-negeri yang lain dimulai dari lama kapan tahu. Dan baru akhir-akhir ini diperkuat dengan satu program namanya Abraham Accord. Apalagi ini gitu kan. Abraham Accord ini adalah program normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara yang lain. Karena gini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu sebagai individu yang paling gak enak di masyarakat tuh diapain? Dicuekin, dianggap gak ada. Kalau anak zaman sekarang bilang di cancel. Artinya dia dianggap gak ada, diajak ngobrol gak disautin gitu kan dia. Dikasih makanan orang gak mau gitu kan dia. Kayak gitu, pokoknya dia diputus dari masyarakat. Artinya diasingkan. Nah Israel itu kondisinya kayak gitu tuh. Diasingkan oleh orang-orang yang lain. Maka dibuatlah program namanya Abraham Accord. Atau normalisasi tadi. Intinya membuka hubungan kembali antara Israel dan negara-negara yang lain. Paham? Karena kalau sudah terjadi itu berarti negara ngakuin Israel. Jelas sampai di sini? Ini ada maling datang ke kampung kita ngambil satu rumah nih. Dan ngancurin rumah itu habis-habisan, bunuh orang dan seterusnya. Kita disuruh ngakuin dia, kita gak mau. Maka diadainlah sebuah normalisasi, ngakuin dia. Paham ya? Kalau dia sudah diakui, dia eksis. Dan dia punya hak-hak sebagai sebuah negara. Paham ya? Indonesia termasuk gak mau ngakui Israel dari zaman dulu. Banyak negara-negara juga gak mau ngakuin Israel. Maka dibuatlah Abraham Accord tadi. Dan proyek Abraham Accord ini sudah hampir sempurna. Teman-teman tahu Turki yang kayaknya benar-benar gak suka sama Israel. Bayangin ya di seluruh dunia itu disurvei siapa yang paling gak suka sama Israel. Di Indonesia 80% gak suka Israel. 70-80%. Berarti cuma 20% doang yang diem atau suka dengan Israel. Itu di Indonesia. Di Turki 90% gak suka sama Israel. Tapi pemerintahnya itu dagang sama Israel banyak. Oh iya. Makanya artinya adalah apa? Artinya mereka diam-diam kerjasama. Paham sampai di sini ya? Indonesia juga. Indonesia itu ngomongnya nggak punya hubungan bilateral sama Israel. Tapi turis datang dikasih. Kemarin ngibarin bendera Israel di gunung. Punya private property di Bali. Nah, ini terjadi nih. Artinya negara-negaranya masih main mata nih sama Israel. Nah itu mau dibuat legal. Abraham Accord ini hampir legal semua. Dan Hamas gak boleh biarin semua itu. Karena kalau itu legal maka pendudukan di Palestina dianggap wajar. Dianggap oke. Dunia nganggap gak apa-apa. Ini memang konflik kalian selesain sendiri. Habis semuanya. Maka Hamas harus nyerang. Mereka gak punya pilihan lain. Jadi orang-orang banyak nyalain Hamas kan. Sekarang kalau ada orang-orang nyalain Hamas, sekarang kita bilang, terus Hamas mau buat apa lagi? Coba kita tanya sama orang deh. Kalau dia nggak melakukan Tufanul Aqsa, dia harus buat apa lagi? Dia harus bilang benar, oke aku terima, gitu. Atau keluar dari sana. Atau apa sih yang kita harapin dari orang yang ditindas, dipukulin, digebukin, dibunuhin orang-orangnya? Apa sih yang kita punya ngarepin pada mereka selain ngelawan? Kan nggak ada. Maka dibuatlah Tufanul Aqsa itu. Maka Tufanul Aqsa adalah bagian daripada usaha untuk dalam tanda kutip ngasih tahu pada dunia, kami masih ada loh. Kami masih hidup loh. Ini ada kezoliman loh yang terjadi di dunia yang kalian biarin selama 70-80-an tahun. Dan kalian anggap ini sesuatu yang biasa. Dan Masya Allah berhasilnya luar biasa. Benar-benar yang mereka lakukan mengubah seluruh dunia. Yang aku bilang yang berubah seluruh dunia berubah. Kecuali mungkin kita belum. Artinya dunia tuh berubah dengan adanya itu. Orang jadi ngelihat ini gak normal. Akhirnya seluruh proses-proses normalisasi dalam tanda kutip terhenti. Karena orang ngelihat ada kezoliman yang terjadi di situ. Cuma di Indonesia normalisasi itu masih dilanjutin. Ingat ya, kata-kata presiden, kalau kita melihat Israel ngakui Palestina, maka kita akan ngakui Israel, itu bagian normalisasi.
Ingat ya, aku nggak bahas two state solution atau one state solution, enggak. Tapi yang kita bahas normalisasi. Menjadikan wajar bagi orang-orang ngambil tanah orang lain, bunuhin orang dan mereka nggak dapat hukuman. Itu normalisasi namanya. Paham ya? Artinya gini, kalau aku bilang, aku juga sepakat bahwasanya kalau andaikan Israel ngakui Palestina, kita ngakui Israel. Tapi Israel bawa ke sana aja, ke Amerika tuh. Bisa dipahami. Jangan di tempat itu, karena itu namanya normalisasi. Normalisasi adalah kita menerima dia bunuhin orang dan dia gak ada apa-apanya. Kalau andaikan sudah nanti dia ngakuin, kita akan ngakuin hak-hak dia. Kita jaga keamanan dia. Gimana sih? Paham gak sih maksudnya? Nah ini normalisasi termasuk. Dan orang-orang Amerika sudah datang ke Indonesia dari tahun 2021 bilang bahwa Anthony Blinken itu ngomong bahwasanya Indonesia akan kita targetkan sebagai normalisasi ke Israel. Jelas sampai di sini. Jadi itu dari lama, bukan dari sekarang aja kasus normalisasi itu. Dan banyak orang-orang Indonesia by the way yang pengusahanya masih banyak terus kemudian berhubungan dengan orang-orang Israel. Banyak. Cuma Indonesia itu cuma itu aja, ngomongnya keluar mereka nggak ngakuin. Tapi kalau soalan duit ya bisa jadi enggak. Gitu. Nah ini adalah yang terjadi pada saat ini. Jadi Tufanul Aqsa tadi. Oke, yang berikut yang kedua tentang boykot. Aku udah nyampein dan aku akan nyampein lagi. Boykot bukan solusi. Ingat ya. Jadi jangan jadiin boykot sebagai solusi. Artinya kalau kita mau boykot bagus banget, bahkan harus, karena itu adalah kewarasan kita. Jadi gini, aku pengen ngasih satu cerita ya. Ketika perang Vietnam terjadi, itu 20 tahun. 20 tahun perang Vietnam terjadi, ada orang Amerika yang ngidupin lilin setiap hari di depan White House, di depan gedung pemerintahan Amerika. Terus dia bilang, kamu ini kayak orang gila, 20 tahun ngidupin lilin tiap hari ke sini. Gak bosen apa? Dan yang kamu lakukan itu gak bisa berpengaruh apa-apa juga. Dia bilang, ini yang aku lakukan bukan untuk mengubah perang ini supaya dia berhenti. Tapi menjaga agar aku tetap waras. Paham maksudnya? Jadi memboikot sesuatu itu adalah sebuah konsekuensi daripada manusia waras. Paham maksudnya? Supaya kita tuh gak gila, paham gak sih maksudnya? Sekarang aku mau nanya deh. Bapak Ibu ngelihat di Instagram, di YouTube, di WhatsApp dan segala macam. Ngeri gak sih ngelihat yang kayak gitu-gitu? Yang terakhir yang kita lihat ada mayat bapak, anak-anak bawa pakai sepeda. Normal gak sih itu? Jadi ada seorang anak bawa mayat bapaknya di sepeda, di keranjang depan sepeda itu loh. Bapaknya meninggal dan dia mau nguburin bapaknya. Ada seorang bapak bawa plastik. Isinya bukan daging kurban, daging anaknya. Normal gak? Paham gak sih maksudnya? Dan kita tahu bahwasanya ada produk-produk tertentu yang dengan bangganya ngirimin foto, kami ngasih makan tentara Israel. Paham? Ada terus kemudian brand-brand tertentu yang benar-benar terus kemudian mereka udah bilang, kami dengan bangga berpihak pada Israel. Terus kita masih beli kayak gitu. Bisa gila gak sih kita? Kalau dalam dunia psikologi namanya cognitive dissonance, tahu cognitive dissonance? Berbeda antara di kepala dengan apa yang kita perbuat. Itu buat kita bisa gila. Paham ya? Jadi kita boykot bukan untuk apa, tapi supaya kita masih tetap waras. Hanya saja aku bilang tadi, karena ini bukan solusi, maka jangan jadikan sebagai bagian daripada solusi. Atau dengan kata lain, kalau masih ada orang yang masih pakai produk-produk boykot, dan kalau kita sudah kasih tahu dan dia masih nggak mau, jangan dimusuhi, jangan dihina-hina. Udah, yang penting kita udah kasih tahu. Karena bagaimanapun juga memang betul kita nggak bisa 100% lepas daripada produk-produk itu. Kenapa? Karena kita lemah. Bisa difahami sampai di titik ini? Artinya kalau kita lemah, kita nggak punya opsi, nggak punya solusi, maka jangan sampai jadi itu hal yang buat kita berantem. Ada orang masih pakai produk boykot, masih ngiklanin produk boykot. Ya udah, yang penting kita udah kasih tahu, tapi jangan berantem dengan dia. Karena berantem itu adalah masalah yang lebih besar daripada kita pakai produk boykot. Paham sampai di sini? Oke ya. Jadi ya hati kita memang gak enak, wajar. Tapi tolong jangan dinyinyirin. Jangan diputusin hubungannya. Jangan dihina-hina. Jangan bilang sama dia, kata lu berpihak Palestina, lu masih pakai produk boykot. Enggak, daripada gitu ayo aja. Yuk mas, kita bicara tentang Palestina yuk. Nanti lama-lama kalau dia sudah bicara tentang Palestina misalnya, dia ngelihat apa yang terjadi, mungkin dia juga akan seperti kita.
merasa nggak waras kalau masih pakai produk-produk yang harusnya dia bisa ganti kan gitu kan ya. Bisa dipahami? Nah, jadi itu maksudnya. Jadi itu memang betul tapi jangan jadikan sebagai solusi atau jadiin alasan buat ribut gitu ya.